Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lisna dengan NIM H03210226 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen pada hewan, yaitu integumen pada ikan mas. Apa itu integumen? Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Organ ini merupakan organ yang terbesar, tertipis, dan sangat penting, yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yang berupa keringat ataupun lendir. Pada materi mengenai sistem integumen pada ikan ini, terdapat 4 topik pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu taksonomi hewan, yang kedua deskripsi umum mengenai hewan, yang ketiga sistem integumen pada hewan, dan yang keempat fungsi sistem integumen. Topik pembahasan pertama yaitu taksonomi ikan atau taksonomi ikan mas. Jadi, apa itu taksonomi? Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta perbedaan sifatnya. Ikan mas sendiri sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum Masehi di Cina, sedangkan di Indonesia ikan mas dipelihara sekitar tahun 1920. Nah, adapun klasifikasi dari ikan mas yaitu termasuk kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Topik pembahasan yang kedua yaitu deskripsi dari ikan mas. Yang pertama, ikan mas termasuk ke dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Tubuhnya berbentuk bilateral simetris, artinya berukuran sama antara kanan dan kiri, agak memanjang dan memipih tegak dengan warna yang bervariasi seperti merah, jingga atau emas, putih, hitam, dan kuning yang terbagi atas 3 bagian yaitu kepala, badan, dan ekor, di mana seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik besar dan memiliki 5 buah sirip yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor. Yang kedua, mulut bersifat protaktil atau menonjol keluar. Hidung berada di ujung kepala dan gigi berjenis pharyngeal atau berbentuk seperti kerongkongan. Yang ketiga, umumnya hidup di sungai, kubangan, atau perairan dangkal terbatas seperti waduk dan danau. Topik pembahasan yang ketiga yaitu sistem integumen pada ikan mas. Yang pertama, lendir. Umumnya, Pisces atau ikan yang tidak bersisik memproduksi lendir yang lebih banyak dan tebal dibandingkan dengan ikan yang bersisik. Ketebalan lendir yang meliputi kulit ikan dipengaruhi oleh kegiatan sel kelenjar yang berbentuk piala yang terletak di dalam epidermis. Kelenjar ini akan memproduksi lendir lebih banyak pada saat tertentu, misalnya pada saat ikan berusaha untuk melepaskan diri dari bahaya atau genting dibandingkan pada saat atau keadaan normal. Lendir ini berfungsi sebagai alat untuk mengurangi lecet dengan cairan agar ikan mampu berenang lebih cepat sebagai penutup luka dan pencegah infeksi. Yang kedua yaitu sisik. Sisik merupakan derivat dari lapisan dermis. Lapisan epidermis yaitu lapisan terluar dari ikan, sementara lapisan sangat dalam yaitu dermis. Sisik sering diistilahkan sebagai rangka dermis karena sisik dibuat di dalam lapisan dermis. Di samping ikan yang bersisik, juga terdapat banyak ikan yang sama sekali tidak bersisik. Sisik pada Pisces dapat dibedakan menjadi 5 jenis yaitu sisik plakoid, sisik kosmoid, sisik ganoid, sisik sikloid, dan sisik stenoid. Yang
pertama, sisik plakoid. Sisik ini dimiliki oleh golongan ikan yang bertulang rawan atau kondiktris. Bentuknya menyerupai bunga mawar dengan dasar yang bulat atau bujur sangkar. Yang kedua, sisik kosmoid. Sisik ini ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif yang sudah punah dari kelompok Crossopterygii dan Diphnoi. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari luar adalah vitrodektin, kemudian lapisan kosmin, yaitu lapisan yang terkuat dan non-seluler, dan lapisan isopedin yang materialnya terdiri dari substansi tulang. Yang ketiga, sisik ganoid. Sisik ini dimiliki oleh ikan-ikan Lepidosteus atau Holostei dan Scaphyrhynchus atau Chondrostei. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan terluar yang disebut ganoine yang materialnya berupa garam-garam anorganik, kemudian lapisan berikutnya adalah kosmin, dan lapisan yang paling dalam adalah isopedin. Yang keempat dan yang kelima yaitu sisik sikloid dan sisik stenoid. Sisik ini ditemukan pada golongan ikan Telostei yang masing-masing terdapat pada golongan ikan berjari-jari lemah atau Malacopterygii dan golongan ikan berjari-jari keras atau Acanthopterygii. Nah, perbedaan antara sisik sikloid dengan stenoid hanya meliputi adanya sejumlah duri-duri halus yang disebut dengan etin beberapa garis di bagian posteriornya. Berikutnya, topik pembahasan yang keempat, yaitu fungsi sistem integumen pada ikan. Yang pertama, sebagai perlindungan terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Yang kedua, pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Yang ketiga, adanya lendir berguna untuk mengurangi gesekan dengan air sehingga ikan dapat bergerak dengan cepat. Yang keempat, sisik sebagai barrier yang mencegah masuknya senyawa asing ke dalam tubuh ikan. Itulah penjelasan mengenai sistem integumen pada ikan mas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.